Jumpa lagi di pembacaan spiritual astrologi. Dan minggu ini buat kalian yang lahir di bawah rasi bintang Aries, yaitu di tanggal 21 Maret sampai 19 April. Nah, Aries ini elemen bintangnya adalah api, dan bagian utama tubuh manusia itu ada di kepala. Aries adalah rasi pertama dalam trio api. Jika berbicara tentang energi dan dinamisme, inilah rasi terbaik. Mereka yang lahir dalam rasi ini tidak pernah lelah dan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Mereka juga tidak asal bekerja. Cara mereka bekerja sangat sistematis, teratur, tidak sembarang dan asal-asalan. Janganlah takut terhadap oposisi, karena itu bisa menjadi kelemahan Anda. Jujurlah terhadap diri sendiri dan dengan apa yang sedang dikerjakan. Jangan menyerah karena ada yang mengkritik pekerjaan Anda atau cara kerja Anda. Jika Anda memperhatikan beberapa hal ini, tidak takut sama oposisi, tidak menyerah ketika dikritik, dan jujur terhadap diri sendiri, Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat baik. Berpeganglah pada nilai-nilai kehidupan yang mulia, seperti kejujuran, kebajikan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Karena nilai-nilai yang mulia itu terpancar lewat penampilan Anda. Kebaikan dalam diri akan menarik kebaikan di luar diri. Inilah hukum alam yang tak terelakkan. Dengan menekuni bidang pendidikan dan budaya yang tidaklah sulit bagi Anda, karena Anda memang menyukai kedua bidang itu, Anda bisa menjadi pembicara atau teman bicara yang baik. Nah, ikutilah kesukaan hati Anda. Tekuni kedua bidang tersebut dan kembangkan potensi diri Anda. Maka, pastilah Anda menjadi bijak dan meraih keberhasilan yang luar biasa. Yakinilah potensi diri Anda. Percayalah pada kemampuan Anda dan berkaryalah dengan penuh semangat dan keceriaan hati. Tidak perlu berkeluh kesah, karena tidak ada yang mesti dikeluhkan. Dan semesta senantiasa membantu mereka yang berkarya dengan penuh semangat dan siap menghadapi segala macam tantangan. Sungguh, tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diatasi. Mereka yang berkeluh kesah adalah orang-orang malas yang tidak percaya diri dan tidak percaya pada dukungan semesta terhadap para pemberani. Maka, semesta pun tidak dapat membantu mereka. Tingkatkanlah kekuatan batin Anda. Nah, ketahuilah bahwa dengan kekuatan itu Anda dapat mengarungi lautan duka penuh derita dan mencapai pantai bahagia. Kekuatan batin adalah kekuatan yang sesungguhnya, dan kekuatan itu dapat Anda peroleh lewat studi dan olah batin atau meditasi. Pola hidup sederhana dengan pola pikir yang luar biasa, itulah yang mesti diupayakan. Dalam hal pekerjaan, janganlah bersikap serakah dan mau melakukan apa saja. Tekunilah bidang yang Anda sukai dan sesuai dengan potensi Anda. Lebarkan sayap Anda sesuai dengan kedua hal itu, maka Anda akan mencapai ketinggian yang tak terhingga. Kemudian, dalamilah ilmu-ilmu kejiwaan baik lewat buku maupun lewat mereka yang telah atau sedang mendalaminya. Jika Anda betul-betul berkeinginan untuk itu, untuk mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, nah, keberadaan akan ikut membantu Anda. Anda akan dipertemukan dengan sumber-sumber yang tepat. Tapi, jangan lupa, mempelajari hanyalah berguna jika Anda mempraktikkan apa yang dipelajari. Nah, pengetahuan tanpa praktik tidak akan berguna sama sekali, malah akan menjadi beban. Anda pikir, Anda rasa, bahkan lebih tahu dan lebih merasakan daripada orang lain. Pikiran dan perasaan seperti itulah yang menjadi beban dan menghalangi perkembangan jiwa. Nah, untuk Anda yang di bawah rasi bintang Aries, pengetahuan saja tentu tidaklah cukup. Pengetahuan mesti diaplikasikan dalam keseharian hidup. Mengetahui dan melakoni. Kombinasi kedua hal ini yang membawa keberuntungan dalam segala bidang, kesehatan, dan kebahagiaan sejati. Nah, Anda yang berbintang Aries juga memiliki jiwa yang religius. Gunakan potensi itu untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup, dan memperbaiki lingkungan Anda. Percayalah pada kekuatan doa. Dengan kekuatan doa,
Anda dapat mengatasi segala persoalan. Berdoalah pada Tuhan untuk memperoleh terang dan arahan darinya. Dan jika Anda mengikuti arahan itu yang diterima oleh nurani Anda, niscaya Anda mencapai kesempurnaan dalam hidup Anda. Sekarang, biar saya beritahu juga tentang kelemahan-kelemahan Anda. Rasa iri dan cemburu. Inilah kelemahan utama yang mesti diawasi dan diatasi oleh Anda yang dibawa rasi bintang Aries. Rasa iri dan cemburu dapat menghalangi kemajuan Anda, bahkan mengerdilkan jiwa Anda yang sesungguhnya maha besar. Nah, atasi kelemahan-kelemahan ini ketika baru berupa pikiran dan perasaan. Janganlah membiarkan pikiran dan perasaan itu menjadi sebuah perbuatan. Orang yang iri dan cemburu tidak hanya mencelakakan orang lain, tapi juga akan mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian, kembangkanlah rasa iba, cinta bagi sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup. Janganlah membatasi cinta Anda bagi kawan dan kerabat saja. Cintai mereka yang selama ini memusuhi Anda. Cintai mereka yang lebih beruntung dan lebih berhasil. Rasa iri dan cemburu hanya dapat diatasi dengan rasa cinta. Di sini ada sebuah catatan kecil. Mudah memang mencintai mereka yang mencintai kita. Gampang menyukai mereka yang menyukai kita. Tapi, semudah itukah mencintai mereka yang memusuhi kita? Mudah atau tidak, mencintai mereka yang tidak mencintai Anda atau malah memusuhi Anda, itulah tolak ukur cinta. Itulah cinta tanpa syarat. Dan cinta yang seperti itulah yang dapat melampaui segala batas. Kemudian, mewujud sebagai kasih yang sejati. Nah, jika Anda tetap memelihara rasa iri dan cemburu, janganlah mengharapkan kesuksesan dalam cinta. Rasa iri dan cemburu sangat melelahkan, dan pasangan Anda tidak bisa bertahan lama. Sesungguhnya, rasa iri dan cemburu itulah yang membuat dia mengangkat kaki dan menjauhi Anda. Hati-hati untuk Aries. Cinta kasih dan rasa iri serta cemburu ibarat dua ujung yang tidak pernah bertemu. Di mana ada rasa iri dan cemburu, tidak akan ada cinta kasih. Dan di mana tidak ada cinta kasih, tidak ada pula kebahagiaan sejati. Nah, dalam bidang usaha pun, rasa iri dan cemburu adalah sifat yang merugikan diri sendiri. Rasa iri dan cemburu membuat Anda takut terhadap persaingan dan gelisah melihat keberhasilan orang lain. Dengan cara itu, Anda hanya melemahkan diri Anda sendiri. Ingat Aries, Anda ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Rasa iri dan cemburu bukanlah sifat orang-orang besar. Berbahagialah melihat orang lain bahagia. Bersukacitalah melihat mereka berhasil. Janganlah mensyukuri kegagalan pesaing Anda. Seperti itu. Atasilah rasa cemburu dan iri sebelum mereka beranak pinak dan makin susah bagi Anda untuk mengatasinya. Egois atau mementingkan diri, serakah, amarah, tidak sabar, inilah anak cucu rasa cemburu dan iri. Dan semua itu bisa menjadi sebab kegagalan Anda. Orang besar tidak memiliki sifat-sifat picik seperti itu. Mereka menjadi besar karena berjiwa besar. Dan mereka tidak mementingkan diri, mereka tidak serakah, mereka tidak gampang marah, dan mereka itu sabar. Orang besar adalah orang yang dapat mengatasi sifat-sifat rendah yang seperti itu. Mereka berhasil mencapai ketinggian yang tak terhingga karena berpikir tinggi, tidak berpikir rendah. Mereka berpikir luas, tidak sempit, dan mereka dapat merasakan suka dan duka orang lain. Nah, hendaknya Anda Aries tidak bergaul dengan mereka yang berpikiran picik, serakah, egois, tidak sabar, iri, cemburu, dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda para Aries, bergaulah dengan mereka yang berjiwa besar, berpandangan jernih, dan berwawasan luas. Dekatilah para bijak, bergaulah dengan mereka yang berkesadaran, dalam arti kata berempati terhadap sesama makhluk. Jadilah besar dan bijak seperti mereka. Tantangan hidup yang tertinggi adalah hidup itu sendiri. Melakoni hidup, menjalani hidup. Itulah yang menjadi persoalan utama setiap orang. Sebab itu, janganlah mengambil suatu keputusan penting secara tergesa-gesa. Jika masih ragu dan bimbang, lebih baik menyendiri dulu.
Tenangkan dulu pikiran dan gejolak hati Anda. Bersabarlah. Setelah itu, baru mengambil keputusan yang penting. Keputusan yang diambil dalam keadaan tenang dapat menyelesaikan segala macam persoalan. Keputusan yang diambil dalam keadaan yang tidak tenang secara tergesa-gesa, apalagi dalam keadaan marah, hanyalah menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan. Nah, menyangkut pernikahan pun, sebaiknya Anda yang di bawah rasi bintang Aries berpikir secara matang dulu. Pilihan Anda masih tepat. Jangan terbawa oleh nafsu dan memilih pasangan yang salah. Karena setelah menikah pun sebaiknya Anda tetap memiliki waktu untuk mendalami pengetahuan. Anda harus memiliki cukup waktu untuk itu dan pasangan hidup yang dapat memahami kebutuhan jiwa Anda. Jika Anda sudah berkeluarga dan berumah tangga tidak bahagia, ketahuilah bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah diri Anda sendiri. Barangkali Anda memilih pasangan secara tergesa-gesa, terburu nafsu, atau karena rasa iri dan cemburu yang masih bersarang dalam diri Anda. Dengan demikian, sesungguhnya Anda dapat memperbaiki keadaan itu dengan memperbaiki diri. Kesehatan untuk Anda di bawah rasi bintang Aries, biasanya sakit kepala, sakit mata, dan perut adalah penyakit-penyakit yang dapat menyerang Anda. Oleh sebab itu, jagalah selalu kesehatan Anda. Makan dan berolahraga secara teratur, ditambah dengan latihan-latihan olah batin seperti yoga, akan membuat Anda tetap sehat hingga usia tua dan terhindar dari komplikasi kesehatan yang lebih parah, seperti stroke atau kelumpuhan. Nah, bentuk badan mereka yang lahir dalam rasi Aries ini bisa tinggi atau justru pendek, dua ekstrem. Dan umumnya berwajah oval, berpundak besar lebar, dengan warna kulit yang cenderung gelap. Tenang Aries, semesta selalu membantu. Penguasa rasi Anda adalah Mars dan Neptunus. Kristal dan permata yang baik untuk Anda adalah ametis dan diamond. Nah, warna yang baik adalah putih dan merah muda. Dan sahabat setia Anda adalah mereka yang lahir dalam rasi Anda sendiri dan dalam rasi Sagittarius. Nah, masa transisi antara Pisces dan Aries ini di antara tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret. Masa transisi ini mempertemukan pikiran atau perasaan, intelek, dan semangat untuk bekerja. Sehingga mereka yang lahir dalam masa transisi ini tidak hanya memiliki otak, tapi juga otot untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam otak mereka. Umumnya mereka sukses dalam bisnis. Selain semangat kerja, mereka juga memiliki penampilan yang menawan dan jiwa penuh kasih, sehingga keberhasilan mereka adalah suatu keniscayaan. Dalam hal persahabatan, mereka adalah sahabat yang setia dan dapat dipercaya. Maka, kesetiaan dan kepercayaan pula yang mereka peroleh dari sahabat mereka. Intuisi mereka cukup berkembang, sehingga keputusan-keputusan mereka nyaris sempurna dan tanpa celah. Nah, jika Anda lahir dalam masa transisi ini, tidak ada kekhawatiran bagi Anda. Rencanakan segala sesuatu secara matang dan laksanakanlah dengan baik. Keberhasilan akan mencium kaki Anda. Kemudian, wanita yang lahir di dalam masa transisi ini akan memiliki banyak penggemar pria. Wow. Kendati sudah berkeluarga pun, ia akan tetap memiliki banyak teman dari lawan jenis. Sulit baginya untuk melepaskan diri dari para penggemarnya walaupun sudah berkeluarga. Sebab itu, ada kalanya ia akan mengundang kecemburuan dari pasangannya. Mesti dijaga dan diawasi agar tidak menyebabkan keretakan dalam hubungan antara suami dan istri. Dan sebaliknya, pria yang lahir dalam masa transisi ini sangat berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup. Ia tidak gegabah dan akan berpikir berulang kali sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan lawan jenis, apalagi untuk menikahinya. Para jenius yang lahir dalam masa transisi ini boleh dibilang bersih luar dalam. Ia memiliki jiwa yang matang, besar, luas, dan penuh kasih. Mereka berhati hangat. Bara nafsu dalam diri mereka sudah padam dan berubah menjadi kehangatan kasih. Mereka dapat mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Sebab itu, pantaslah mereka disebut duta perdamaian. Nah, misalnya, contoh Aries teladan itu adalah Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat.
Itu dia pembacaan spiritual astrologi kali ini untuk Anda yang lahir di bawah rasi bintang Aries. Nah, sudah bisa didengarkan semuanya di channel YouTube Vince Journal. Dan jangan lupa untuk like atau subscribe ataupun share jika Anda menyukai pembacaan spiritual astrologi ini. Nah, untuk minggu depan kalian tunggu untuk Anda yang di bawah rasi bintang Taurus. Terima kasih. Namaste.